3 minggu bikin video YouTube mancing dapat AdSense. Ini luar biasa. Oke. Dan ngomong-ngomong ini Mas Subur ini udah dapat gajinya kok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mi Gondrong. Hari ini saya kedatangan tamu spesial ini. Ya nggak spesial banget tapi termasuk spesial karena ini salah satu YouTuber, salah satu YouTuber yang istilahnya yang ngikut saya atau saya didik, bro. Dan alhamdulillah ini saya tadi terkejut dapat berita dari ini Mas Subur, katanya sudah dapat AdSense. Betul ya Mas Subur ya? Alhamdulillah sekali, luar biasa. Tepuk tangan Mas Ojan. Oke, sebelum kita bicara masalah AdSense atau masalah gaji YouTube, saya tuh pengen tanya-tanya. Sebelum bikin YouTube mancing itu kerjanya ngapain Mas? Atau ada YouTube lain mungkin? Ya, sebelum YouTube mungkin YouTube. Ini saya mau cerita dari awal ya. Iya, dari sebelum YouTube itu kerjanya itu ngapain? Sebelum mengenal dunia YouTube. Iya. Awalnya itu saya pernah jadi kuli bangunan. Oh, proyek. Proyek. Jadi mandor. Jadi kuli. Oh, jadi kulinya sedikit jadi mandor, bro. Bukan, saya cuma jadi kuli. Oke, terus Setelah itu ya melalang buana lah. Melalang buana. Merantau sampai ke Manado, jualan kerupuk. Kerupuk apa itu? Kerupuk udang. Terus ada kerupuk manis itu. Oh, yang dari singkong apa ya? Iya. Oh, dari singkong. Oke. Dan awal mulanya itu kepengen jadi YouTuber itu apa niatnya? Atau dengar dari orang mungkin gajinya besar, atau cuma ikut-ikutan, atau mungkin punya sesuatu, saya punya bakat apa kok saya kepengen menyalurkan di YouTube, itu apa itu alasan yang kuat kok kenapa pengen jadi YouTuber? Nah, alasannya itu apa awal mulanya itu Mas Subur? kalau pertanyaan seperti ini itu tepat sekali. Oke, tapi sebelumnya maaf ya nonton saya sambil ngerokok ya biar santai ya Mas, kopinya udah ini seruput. tepat sekali ya. Ya. Pertanyaan sampean seperti ini itu tepat sekali buat saya loh. Sampai merinding loh beneran. Masya Allah. Saya pengen terjun ke dunia YouTube itu karena waktu di Manado. Iya. Itu saya iseng-iseng Iya. suka buka YouTube Iya. gitu kan. Suka nonton film, nonton mancing gitu Iya. kan. Nah, itu kok video sampean itu ada gitu loh. Kok video saya Iya. yang mancing, Nah, yang dibentuk mancing. Iya. Oh. Nah itu awal mulanya itu melihat itu yang pas sampean itu megang ayam itu. Oh, yang mancing umpan ayam. Oh iya. Nah Yang itu aku substrak penasaran. lele. Nah itu aku penasaran di situ. Loh, kok bisa tetanggaku itu bisa jadi YouTuber masuk ke YouTube kayak gini loh. Kalau teman lama kita tapi baru tahu berarti Iya. ya. Soalnya saya Padahal baru pernah ini loh. sudah lama nggak komunikasi dengan Mas Subur, merantau ke Manado soalnya waktu itu, bro. Ya memang dulu kita nggak aktif di WA ya. Iya, nggak aktif di WA. Di Facebook pun juga istilahnya cuma nge-like status, nggak pernah komen-komen. Paling juga komen apa sih. Nah, setelah menonton video itu langsung kepikiran bikin YouTube. Nah, setelah nonton videonya sampean itu kebetulan kontrak saya itu kan habis. Pulang ke Jawa. Nah, itu aku iseng-iseng. Gimana ini cara bikin konten YouTube, gimana caranya gitu kan. Nah, tapi waktu itu tuh udah tahu hasilnya apa belum? Belum tahu. Cuman ya memang pada awalnya sih ya kayaknya mungkin ada hasilnya, mungkin ada. Awalnya cuma kira-kira berarti ya. Cuman kira-kira. Sebenarnya awal mulanya itu nggak kepikiran gajinya itu berapa gitu. Aku nggak kepikiran kayak gitu. Taunya itu cuman terkenal gitu. Bisa masuk YouTube gitu loh. Oh, gitu bro. Mungkin ya istilahnya bisa buat dokumentasi ya. Mungkin kita tua ke anak cucu bisa ini loh dulu kakek ini bapak mungkin seperti itu kurang lebih ya. Oke. Ya awal mulanya memang seperti itu. Tapi setelah aku perdalami terus aku nonton YouTube terus itu ada kan kadang ada gambar-gambar itu yang foto-foto gaji YouTuber sekian loh. Masa iya sih? Pertama kayak nggak percaya berarti. Pertama itu kayak nggak percaya gitu loh. Oke. Akhirnya nanya-nanya gimana caranya. Nah itu pas aku
datang ke sini itu waktu pertama itu Iya, mau waktu nanya nanya sama sampean itu aku malu. Iya. Gitu loh. Jujur aku malu. Iya. Aku gengsi orangnya. Oke. Aku pingin istilahnya itu aku pingin seperti sampean Iya. tapi dengan cara jangan menanyakan dulu gitu. Oke. Jadi aku pingin Bikin belajar kreatif dulu berarti iya, ya. aku Oke. pingin belajar dulu. Bagus ini bro, perlu dicontoh. Jadi kalau YouTuber itu jangan mandang duitnya dulu bro. Kalau mandang duitnya itu walah sesak napas. Yang penting itu kreativitas kita dulu nomor satu. Kalau itu untuk duit itu insya Allah mengalir ikut terus bro. Mengikut sendiri lah istilahnya. Ya gimana terus Mas Bur? Ya itu kan awal mulanya itu aku pengen nanya, cuman ya udahlah cuma nanya-nanya udah banyak itu ya videonya yang nonton Iya. kan cuma nanya kayak gitu Iya, awalnya waktu kan. itu. Nah, nggak pernah nanya gajinya berapa, Iya, udah iya. gajian apa belum kan nggak nanya. Juga mau nanya caranya bikin video apa bikin YouTube itu gimana. Iya. Paling sampean kan cuma jawabnya ya di Tutorial. tutorial Di YouTube nonton banyak, di YouTube otodidak, banyak. Nah, ya. itu sampean selalu ngajarkan Iya. seperti itu ya aku terus bergelut terus akhirnya memang sebelum saya jujur aku sebelum di Video mancing itu Video bikin mancing YouTube itu- apa dulu itu Mas Bur? aku kenal sama orang Ciamis. Orang Ciamis. Itu ada YouTuber Bermisteri lah. Ya ada lah ini lah nggak perlu disebut. ada YouTuber misteri Ya. datang ke Banjarnegara. Banjarnegara. Nah itu aku iseng-iseng dibikinin Akun YouTube. akun YouTube. Akhirnya ya aku merasa aku bisa, Bisa. aku berani di kegelapan malam Iya. sendirian pun berani, apalagi Konten misteri waktu itu ya. Iya. Penelusuran untuk mencari sosok-sosok astral ya, misterius istilahnya ya. Diungkap kebenarannya istilahnya lah ya. benar. Nah setelah itu aku mengalihkan profesi itu bukan karena nggak kuat dengan serangan-serangan mereka, tapi memang pada dasarnya itu Nah dari apa? Mencoba YouTube di dunia konten misteri itu kenapa berhenti terus beralih lagi itu alasannya apa? jadi pikiran itu masih acak-acakan. Masih goyang istilahnya. Masih goyang. Ya bikin yang film pendek terus akhirnya kok kayaknya nggak cocok gitu loh. Faktornya saja mungkin karena kan live streaming terus ya Ah. waktu itu, atau mungkin karena nggak mampu di medannya, takut atau lama-lama kok kena serangan dari yang terlihat, atau masalah kuota ini jujur saja Mas Subur. Kita tanya-tanya ini bro, Ya, ini buat jujur. YouTuber pemula ini harus ditonton, ini penting. Nanti ada yang penting, jangan Ya, di skip. jujur ya, kalau masalah kuota ya para pendukung misteri sih banyak lah ya yang Mendukung lah istilahnya. mendonatur kuota itu banyak. Alhamdulillah banyak pendukung yang istilahnya harus semangat, harus sampai sukses gitu kan. Walaupun belum tahu hasilnya itu berapa, hasilnya berapa itu nggak Berarti tahu. intinya waktu itu banyak para subscriber itu mendonasi kuota istilahnya agar Mas Subur bisa tetap live streaming untuk apa ibaratnya menghibur mereka dan apa memberi rasa penasaran mereka itu agar terungkap istilahnya. Iya, benar. Rasa penasaran itu agar terbukti lah istilahnya Iya, seperti itu benar. mungkin. Oh, Jadi mereka itu nggak nggak sayang gitu loh, nggak sayang kuota. memberikan kuota. Yang penting Mas Subur bisa live streaming istilahnya seperti itu. Iya, jadi aku juga oke, istilahnya kayak subscriber minta, Mas, nanti sampean datang ke tempat ini, daerah ini, tenang masalah biaya apa itu Ditanggung. nanti saya tanggung. Yang penting saya minta sampean bongkar Rahasia. kebenarannya, Dan benar apa enggak, ada apa enggak di situ. berarti sebelumnya itu ada berita dulu ya. Ah. Mas Subur sini ada mitos misalnya apa gombel atau gundurwo atau tuyul, baru Mas Subur ke sana OTW. Iya, Gitu ya. benar. Sesuai perjanjian berarti ya. Iya, Berarti diongkosin sama iya. waktu ke kan pernah saya nonton tuh di Bogor apa kalau salah ya. Di Jakarta. Curug Gunung Sindur, Oh, jauh sekali bro luar di biasa. jembatan Cibabi di Bogor, terus di jembatan Kalangjati itu di Bogor juga. Oke. Ya sebenarnya banyak juga mitos-mitos yang ini, tapi Berarti alasannya itu apa intinya kok sampai berhenti di dunia YouTube misteri, atau persaingannya terlalu banyak atau gimana? kalau masalah persaingan sebenarnya sih nggak kepikiran ya, nggak pernah berpikir bahwa
aku terjun ke dunia misteri terus banyak saingannya, terus aku merasa kalah itu enggak. Tapi aku berhenti dari dunia misteri itu, memang aku orangnya cukup tahu aja ini ternyata dunia misteri itu seperti ini loh. Oh iya. Nah, jadi ya udahlah, kalau memang pada dasarnya udah rasanya seperti ini, hasilnya pun juga seperti ini di dunia misteri. Oh ternyata yang namanya makhluk goib seperti ini. Ya udah. Ini kan cukup. Berarti istilahnya mungkin ini karena berputar-putar, berarti ada alasan tersendiri yang mungkin nggak bisa diungkap ya? Iya, bisa. Oke, bro. Jadi Mas Subur ini punya alasan tersendiri yang nggak bisa diungkap ke umum kenapa berhenti dari YouTuber misteri ya Mas? Nah setelah YouTuber misteri itu beralih ke apa lagi itu Mas Subur? Beralih ke konten video pendek. Film? Iya, berarti? film. Oh film pendek. Film pendek. Tapi ya itu namanya sebuah tim ya. Ini buat teman-teman semuanya juga ya. Gampang-gampang susah. Ketika kita membentuk sebuah tim itu mungkin diucapkannya itu gampang, Iya. tapi di jalan itu susah. Istilahnya berarti nggak kurang konsekuen istilahnya mungkin ya? Ya kekompakannya itu Kekompakannya kurang, terus cara pemikirannya itu nggak, kalau memang ya namanya nggak kompak itu terkadang yang satu berpikir seperti ini, pingin bikin cerita seperti ini, yang satu Ya. bikin cerita seperti ini. Nah kalau buat aku pribadi kan mungkin bisa digabungin jadi satu, mungkin kayaknya lebih seru. Lebih menarik mungkin Iya, ya. tapi di Nggak salah satu ketemu pihak terus itu berarti. ada yang istilahnya Pro kontra istilahnya. iya, aku maunya kayak gini. Nah yang ini maunya kayak gini. Ini berarti sekedar buat teman-teman ini sekedar edukasi. Berarti kalau mau membuat sesuatu mungkin usaha atau di bidang YouTube juga sama. Nah, artinya kalau memang dari awal membentuk sebuah tim, kalau nggak kompak itu susah. Jadi dari awal itu harus memang ada sebuah mungkin kesepakatan dulu ya, kesepakatan Iya. bahwa ini mau dibawa kemana tim kita ini, atau sampai akhir atau sampai tujuan itu atau gimana. Jadi jangan sampai sudah misalnya YouTube sudah membuat 50 video akhirnya putus di tengah jalan gara-gara salah paham atau salah pendapat, akhirnya bubar gitu ya maksudnya. Iya benar. Nah setelah itu kok bikin video mancing, ini apa alasannya lagi? Nah itu memang kembali lagi sesuai harapan dari awal sesuai waktu. hobi, passion apa gimana ini? Ya kalau itu sebenarnya kalau mancing itu memang udah hobi. Berarti artinya walaupun sibuk membuat vlog misteri atau film pendek tetap mancing ya? Tetap mancing. Soalnya waktu itu kan waktu masih nge-vlog kan sore-sore tetap saya lihat kan mancing. Iya. Kita masih pernah ketemu itu. Iya tetap mancing berarti ya. Ya memang kalau jiwa mancing itu nggak bisa hilang sih dari kecil. Nggak bisa dibohongin lah istilahnya Iya, ya. nggak bisa dibohongin. Apalagi ya mungkin sekarang udah dewasa, istilahnya udah nggak ada yang larang lah ya, Iya, kalau betul. masalah mancing. Dulu waktu masih kecil itu mancing, baru berangkat ke kali udah Diomelin dimarahin, orang tua. Itu pamungkin. mungkin teman-teman juga merasakan itu. Udah Saya juga dipanggil. merasakan itu baru ke sungai. Ibu atau orang tua pasti teriak-teriak suruh pulang, suruh mandi, suruh ngaji. Biasanya seperti itu ya Mas Subur ya. Iya kurang benar. lebih. Nah Oke. ini justru malah kesempatan banget, istilahnya aku udah terjun ke dunia mancing, Iya. jadi bisa menyalurkan bakat apa Tapi nih, Dan? ngomong-ngomong sekarang mancing berarti sendiri atau ada tim? Kalau mancing itu sendiri. Sendiri. Ah. Berarti sekarang mungkin merasakan lebih enak mungkin. Artinya nggak keganggu kanan kiri, nggak ada pro kontra. Kalau sekarang aku lebih merasa nyaman sendiri sih. Sendiri. Kalau Artinya mancing- membuat konten, artinya berarti sendiri juga. Oh sorry bro, sambil ngerokok bro. Jadi kita mau jalan kemana itu udah nggak ada kepikiran istilahnya, ayo apa nungguin atau gimana. Udah last close lah, bebas Iya. istilahnya lah ya. Jadi kita mau bikin konten ya sendiri, mau berangkat sendiri, nggak berangkat pun juga sendiri. Oke. Dan untuk membuat konten mancing ini ngomong udah berapa bulan Mas Subur? Ini aku bikin konten mancing itu berarti baru 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu udah menerus dapat iklan. Iya. Luar biasa bro. 3 minggu bro. Terus, Alhamdulillah, baru sekali, 3 luar minggu. biasa. Oke, dan juga kemarin kan sempat juga kita berbincang ya masalah YouTube. Soalnya kan dulu kan Mas Subur kan di dunia misteri ya dan juga ngapak. Saya kan juga di dunia YouTube kan mancing. Artinya kan dulu kan sempat meminta saran atau masukan ke saya Iya, ya. benar. Cuman kan saya terus terang nggak bisa memberi saran atau masukan
yang hubungannya dengan YouTuber misteri atau Minum dulu ya. mogo-mogo atau YouTuber film pendek atau film apa waktu itu, karena bukan passion saya bro. Jadi Mas Subur dulu bikin video ngapak dan juga bikin konten misteri, minta saran atau masukan saya, tapi saya nggak bisa memberi saran bro, karena saya juga bingung bro, karena saya belum pernah merasakan dan juga belum pernah melakukan gitu Mas Subur kurang lebih. Akhirnya kan Mas Subur cari-cari YouTuber yang sudah terkenal yang hubungannya dengan misteri dan juga film ya waktu itu ya. Iya benar. Oke. Dan sekarang terjun di dunia mancing, tiga minggu mancing ya. Iya. Nah, itu baru saya pribadi dari bentuk mancing itu dan Kampurak juga akhirnya bisa sedikit memberi saran, mungkin juga sedikit terbantu, Ada mungkin masukan lah istilahnya. Masukan banyak. Oke. Yang harus ya memang yang harus dipelajari itu memang cara nge-shoot ke spotnya, Ya. terus intinya itu kamera juga ya. gitu. Dan itu memang ya mungkin Berarti sekarang udah biasa lah intinya ya. udah Maksudnya istilahnya lancar, sedikit iya. lancar. Istilahnya trik-trik ataupun kiat-kiat yang saya berikan intinya sekarang sudah dialami, istilahnya sudah terbukti lah ya. Iya. Dan sekarang kalau sudah mendapat iklan bro, luar biasa sekali bro. 3 minggu bikin video YouTube mancing dapat AdSense, ini luar biasa. Oke. Dan ngomong-ngomong ini Mas Subur ini udah dapat gaji apa belum? Kalau gaji belum sih ya. Belum. Soalnya ambang pengambilan batas YouTuber itu adalah 1,3 juta, 1.300 atau $100 lah kurang lebih lah. Karena mungkin baru 3 minggu, berarti kan mungkin belum banyak videonya, juga belum banyak yang viral, belum gajian ya. Belum. Kayaknya kalau dolarnya itu baru cuman berapa sih ya itu? Kalau dirupiahkan kira-kira berapa? Mungkin ada 500.000 mungkin. Kalau dulu dirupiahkan itu paling baru sekitar 270. Oh ya udah lumayan bro. 270. Ini juga sangat mustahil 3 minggu bikin konten dapat iklan, dapat segitu kayaknya mustahil. Ini baru pernah, ini rekor terbaru nih kayaknya berarti bro, ini luar biasa sekali. Ini aja aku tadi pulang mancing ya kan di rumah kan kosong. Jadi aku buka pintu, loh kok ini ada kertas. Jadi coba lihat kertasnya Mas Subur seperti ini. apa. Ini nih. Ini ya. Oke, coba dilihat ke kamera Mas Subur. Ini buat mantap teman-teman semuanya ya. Alhamdulillah banget. luar biasa. Oke. Dan di sini itu ada kode unik bro di dalamnya. Sekitar waktu itu 6 angka ya Kang Botak ya. Iya. Kalau nggak salah 6 angka bro. Jadi nanti dimasukin. Ya nanti trik-triknya ini belum dibuka berarti ya? Belum dibuka. Oh nanti kita buka, kita masukkan, cuma nggak perlu direkam lah. Iya. Oke. Ini Luar tadi biasa, kan bro. Ini ya. Iya. Yang bikin kejutan itu kayak gini. Masukinnya itu kayak gini. Oh lewat bawah. Lewat bawah kayak gini. Jadi ininya itu belum kelihatan. Oh tulisan Tulisan berarti adsnya belum kelihatan. tahunya mungkin surat apa ini mungkin ya? Iya, ini aku bingung tuh. Ini siapa kok berani banget ini masukin kertas. Nah, giliran aku ternyata ambil pin AdSense. Alhamdulillah ya Allah. Rasanya iya. itu senengnya itu nggak nyangka gitu loh kok. Bisa ya. Cuman coba-coba bergelut di dunia YouTube kok bisa. Nah, ini Kayak ngomong yang Mas lain Subur ini biar saya biar sampai yang ngasih tahu. Ini kuncinya sampai sekarang bisa sampai segini, itu kuncinya bisa sukses itu apa saja? Atau harus rutin atau telaten atau rajin bikin video atau gimana sampai ya? Karena tiap YouTuber kan beda-beda, mungkin ada pandangan tersendiri sampai. Silakan biar teman-teman YouTuber pemula ini semua biar tahu lah istilahnya seperti itu. Ya tapi ini kembali lagi ke sampean ya. Ya. Dulu kan sampean pernah bilang kalau mau bikin konten itu harus rajin-rajin. Jadi Ya, betul. yang aku pakai itu memang kalau untuk cara pengambilan gambar apa yang lain itu nggak perlu dibicarakan. Oh, iya. Tapi Intinya alhamdulillah saja, sampai saat ini, sampai akhirnya aku dapat surat dari Google AdSense itu cuman satu. apa? Aku bangun pagi, pulang sore, cuman tujuannya itu nyari spot buat bikin konten. Sebisa mungkin itu setiap hari rutin upload video. Oh, itu teman-teman. Malah Jadi, kadang aku itu sampai sempet saking penginnya loh, Iya. saking penginnya aku
aku pribadi itu diakui sama YouTube itu sampai upload video itu sehari itu 2 sampai 3. Tuh teman-teman yang ini udah bukti nih buat teman-teman yang mohon maaf ini apa jadi YouTuber terkenal dapat gaji tapi prakteknya kurang. Artinya ini mungkin bisa melebihi saya ini suatu saat bro, Mas Subur ini. Amin ya. Amin. Ini sebagai contoh kalau bikin YouTube itu memang jangan pandang waktu, jangan pandang bulu bro. Intinya kalau teman-teman kerja pun kalau ada waktu luang, misalnya seperti kemarin Gila Mancing itu hari Minggu dia atau Sabtu libur sehari langsung bikin 3 atau 4 konten bro, mancing dari pagi sampai sore, walaupun 1 minggu full kerja penuh, hari Minggu intinya buat istirahat buat keluarga yang punya istri, tapi dia malah bela-belain bikin YouTube dari pagi sampai sore setengah 6 atau sampai maghrib. Itu perlu dicontoh teman-teman. Jadi YouTube itu nggak semudah membalikan telapak tangan. Artinya ini algoritma YouTube sekarang, siapakah yang mengupload atau mempublikasi video lebih banyak, yaitulah pemenangnya. Kalau algoritma YouTube hari ini beda dengan algoritma YouTube zaman dulu bro. Nah, contoh itu televisi sehari ngupload bisa sampai 10, 20 bahkan sampai puluhan video. Makanya televisi itu ratingnya bagus terus di YouTube itu karena nguploadnya terlalu sering bro. Jadi teman-teman buat YouTuber pemula dimanapun berada, kalau bisa bikin YouTube itu nguploadnya itu yang rutin, maksimal minimal, maksudnya minimal itu 3 hari sekali lah, jangan sampai melebihi 4 atau 5 kali, kurang lebih seperti itu. Kecuali teman-teman itu udah kondang seperti Om Gondrong Labanan atau mungkin YouTuber yang lain, ya istilahnya mau males-malesan seminggu atau 10 hari baru ngupload ya enggak masalah, tetap masih bisa dapat gaji dari video-video yang meledak sebelumnya. Oke, cukup saja Mas Brian, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga sukses selalu. Amin. Dan semoga selalu dilimpahkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan juga terima kasih sudah menginspirasi YouTuber di manapun berada. Oke. Pokoknya saran dari saya pribadi buat YouTuber pemula ya. Ingat, cuman kata-kata ini yang buat kalian itu jadi semangat. Jangan memandang berapa gajinya, berapa penontonnya, itu jangan. Karena cuma satu kata-kata ini, hasil tidak pernah mengkhianati usahanya. Kalau kalian usahanya itu semakin rajin, hasil itu akan memuaskan. Usaha tidak mengkhianati hasil. Hasil itu tidak pernah mengkhianati usaha. Oh, dibalik ini berarti ya. Ya enggak. Enggak dibalik. Oke, cukup sekian ya. Iya. Oke, cukup sekian Mas Bro. Ini terima kasih banyak atas waktunya. Semoga kita ketemu lagi di konten-konten Mas Emi Gondrong selanjutnya. Oke, lanjut.